Betul, betul. Kalau berbanding sama Dili, Kupang saya rasa lebih maju lah guys. Jadi ini adalah keputusan baik lah guys, tidak keluar daripada Indonesia. Assalamualaikum, hello hai, apa kabar good people, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya BDT berasal dari Borneo Sabah, akan menemani kalian dalam episode reactions kali ini. Di kesempatan hari ini guys, kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Studio Langit. Dan judul daripada video ini pula adalah Kemajuan Kota Kupang, Hebohkan Timor Leste, Perbandingan Kota Kupang, NTT versus Dili Timur Leste. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini guys. Link asli saya letak di description box di bawah. Nanti kalian pertimbangkan untuk subscribe. Jangan lupa buat bergabung dan dukung channel saya juga guys untuk berkembang. Hidupkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan sebarang video yang saya akan upload guys. Semoga sahabat subscriber semua sedang berpuasa dan sedang menonton ini berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang waktu guys, mari kita barbar nonton seperti apa perbandingan di dalam video ini. Let's go. 1, 2. Oke, intro. Halo Studio Lovers. Negara Timor Leste Studio Langit nama channel ini guys. Merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Negara ini bersikeras ingin merdeka. Ingin merdeka sendiri. Timor Leste yang dulu bernama Timor Timur lepas dari Indonesia sejak tahun 1998. 99. Namun resmi diakui sebagai negara pada tanggal 20 Mei 2002 silam. Nah, setelah lepas dari Indonesia, negara ini sangat bergantung dengan tambang minyaknya. Sementara itu, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan bagian dari Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, memiliki banyak alternatif untuk mengembangkan daerahnya. Nah, itulah perbandingannya nih guys. Nah, seperti apakah perbandingan Kota Kupang dan Kota Dili? Kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Langit, oke, mantap. Dili, Timor Leste. Dili, Timur Leste. Studio Lovers, Timor Leste yang dijuluki Bumi Lorosai baru merdeka dari Indonesia 20 tahun silam. Bumi Lorosai. Timor Leste beribu kota di Dili. Jumlah penduduk Dili pada tahun 2022 lalu mencapai 234.026 jiwa. Secara geografis, kota Dili berlokasi di tepi pantai. Lalu seluruh transaksi keuangan di Timor Leste memakai mata uang dolar Amerika Serikat. Pakai dolar. Pasti lagi mahal. Nah, perwajahan kota Dili memang tidak cukup pesat berubah, tetapi terlihat upaya terhadap rekonstruksi setelah kerusakan dan kerugian yang dialaminya akibat peperangan di masa lalu. Namun tidak tampak signifikan. Warna kolonial Portugis masih tampak jelas dapat dilihat di sejumlah villa dan gereja yang berada di sepanjang tepi pantai wilayah Dili. Namun, kehadiran patung Yesus setinggi 65 kaki yang menghadap ke pantai cukup memanjakan mata. Cantik kok. Nah, bahasa resmi kenegaraan di Timor Leste adalah bahasa Portugal. Namun dalam kesehariannya, sesama penduduk menggunakan bahasa Tetun yang merupakan bahasa asli daerah setempat. Meskipun sudah berpisah nih Studio Lovers, penduduk Timor Leste masih fasih berbahasa Indonesia. Fasih berbahasa Indonesia. Nah, setelah lepas dari Indonesia, Timor Leste sangat bergantung dengan tambang minyak bumi di Laut Timor. Sayang seribu sayang, kekayaan Timor Leste pada faktanya nih harus dibagi dua dengan Australia yang merupakan pengelola kekayaan alam Timor Leste yang ternyata juga nih Studio Lovers tidak memberikan kesejahteraan sepenuhnya kepada rakyat mereka, termasuk di Dili.
Menurut lembaga penelitian Laoha Mutuk yang berbasis di Dili Studio Lovers, Timor Leste diperkirakan akan bangkrut pada tahun 2027 mendatang. Bangkrut habis. Nah, penyebab utamanya semakin keringnya cadangan minyak dan gas alam yang menjadi sumber utama pendapatan Timor Leste. Karena itu, cukup beralasan lah ya Studio Lovers jika Timor Leste masuk dalam kategori negara termiskin di dunia oleh lembaga-lembaga internasional. Negara Nah, termiskin. dikutip dari laporan United Nations Development Program (UNDP), Timor Leste berada di peringkat 152 sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. Gimana tuh guys? Suatu pilihan yang jika dilihat ya Studio Lovers amat berisiko dilakukan oleh pihak-pihak yang berharap Timor Timur merdeka kala itu. Nah, sekarang mereka masih tetap kesulitan untuk maju. Bahkan untuk membangun Dili saja nih sebagai representasi negara Timor Leste masih terseok-seok. Dili memang jauh dari kesan mewah sebagai sebuah ibu kota negara. Nah, ini Hal pula ini bisa dilihat di mana apartemen yang identik dengan gedung mewah bertingkat tinggi tidak tampak di Dili. Nah, apartemen yang dikenal di kota Dili hanya berupa kompleks perumahan yang ditata sedemikian rupa. Jauh deh dari kesan menawan. Kenyataan yang tak terbantahkan, sejumlah sektor ekonomi Timor Leste untuk Dili masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia. Ditambah jadi lagi dia kasus bergantung di korupsi yang tengah-tengah lah nih. merajalela dan tidak efektifnya peradilan di Dili. Tidak telus menjalankan tugas dia punya. Di lain sisi nih Studio Lovers, Komisi Anti Korupsi Independen tidak memiliki kewenangan untuk menangkap atau menuntut. Integritas pemerintah jika dinilai di sini sangat lemah ya Studio Lovers. Ya, sangat rendah dia punya integritas. Sayang sekali guys. Kalau masih bergabung sama Indonesia mungkin. Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini pula di Kupang, NTT ya guys. Studio Bagian Lovers, dari Indonesia. bagaimanakah dengan kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste? Nah, bisa dibilang nih Kupang terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Nah, ini pula di Kupang makin ditata sebagai kota yang cantik karena disokong oleh tengok dana beza dia guys. baik dari APBD maupun APBN. Boleh lihat kan beza dia sama Studio Dili Lovers, tadi guys. Kota Kupang adalah kota terbesar di Pulau Timur yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat Laut Pulau Timur. Nah, ini masih Populasi bagian penduduknya Indonesia mencapai nih. Lagi banyak guys. 442.281 jiwa pada tahun 2022 lalu. Pembangunan kota Kupang pun saat ini membawa dampak yang besar untuk masyarakatnya. Terlebih lagi ada wacana yang kuat untuk pembangunan kereta api lintas negara kereta dari api. Kupang ke Dili. Meskipun baru wacana, tetapi ini membawa angin segar untuk kemajuan Kupang di masa datang. Iya. Tengok beza kan sama Bisa dikatakan Dili Studio tadi Lovers, guys. pada tahun 2023 ini, wajah Kupang sudah berbeda jauh dari tahun 1999 ketika Timor Leste meminta merdeka. Nah, itulah. Dahulu, di zaman Orde Baru, Dili Orde. selalu dianak-emaskan pembangunannya. Nah, sekarang ketika Timor Leste sudah merdeka, Kupang menjadi kota yang lebih berkembang. Yang menarik nih Studio Lovers, kota Kupang bebas dari gelandangan. Nah, tiada dan gelandangan, pengemis yang guys. kerap menjadi problem kota-kota besar. Wah, luar biasa nih Kupang nih. Nah, Maret 2022 lalu, Presiden Jokowi meresmikan penataan kawasan kota Kupang. Tampak terlihat, pada tahun 2023 ini, penataan kawasan kota Kupang telah memberikan sejumlah manfaat. Antara lain, pemugaran kawasan kota lama sebagai ikon kota Kupang. Ikon kota Menjadi Kupang. destinasi wisata kuliner yang menampung 140 pedagang lokal demi meningkatkan daya tarik wisatawan. Luar biasa. Dan tidak lupa juga nih, ada ruang terbuka bagi publik untuk atraksi seni dan budaya. Nah, macam lebih hidup kan Di samping kota itu, Kupang penataan guys. kawasan Pantai Kelapa Lima di Kupang juga memberikan kesan indah untuk berkunjung. View kawasan tersebut view dia langsung cantik ke kok. arah pantai. Amat memanjakan mata Studio Lovers. Betul. Kalau berbanding sama Dili, Kupang saya rasa lebih maju lah guys. Jadi ini adalah keputusan baik lah guys. Tidak keluar daripada Oke deh Indonesia. Studio Lovers, itulah informasi tentang perbandingan kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan kota Dili, Timor Leste. Nah, cukup sekian dulu video kita kali Mantap ini. lah Jangan nih. lupa Ini untuk video terus keren mendukung lah, kami guys. dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng guys. Jadi begitulah perbandingan antara kota Dili dan kota Kupang guys. Jadi
satu perbandingan yang sangat signifikan besar guys. Kita boleh lihat sendiri bagaimana pembangunan di Dili dan di Kupang. Kalau menurut saya pribadi, saya lihat kota Kupang itu lebih macam mana? Lebih modern, lebih maju, lebih banyak pembangunan dan dikatakan kurang ataupun tiada gelandangan ataupun pengemis gitu kan. Berbeda dengan di Dili. Jadi itu mungkin itulah satu keputusan yang dilakukan satu masa dulu di mana mau memerdekakan sendiri di Dili itu, dan kini itulah hasilnya. Dan Indonesia pula dan kota Kupang pula yang masih bersama dengan Indonesia. Nah, lihatlah betapa pembangunan itu ada. Jadi gimana pendapat kalian guys? Moga dengan video ini menambah sedikit pengetahuan kita juga. Saya pun sebenarnya baru tahu nih guys. Jadi moga-moga menambah pengetahuan kita, memberi info yang baik dan bermanfaat buat kita semua. Oke, saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Jangan lupa guys, sekali lagi bantu channel saya guys, bantu channel saya, subscribe channel saya. Jangan lupa hidupkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan sebarang video yang saya upload. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, salam Nusantara.